Hari ini kita akan belajar tentang kehebatan herbal tea. Untuk itu kita panggilkan kepada beliau yang terhormat Bapak Heru Purwanto, perwakilan dari produk herbal tea. Tepuk tangan meriah buat Heru, luar biasa hari ini Pak Heru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin tidak akan seheboh yang tadi, karena pada saat ini saya harus berdiri di sini untuk mewakili produk herbal tea. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Bambang Kurniawan beserta Ibu dan seluruh staf dari manajemen Duta Terapi School, dan yang kami hormati Bapak Ibu, agen, member, dan semua simpatisan Duta Terapi School yang sangat berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, izinkan kami dari Divisi Research and Development dari salah satu produk unggulan Duta Terapi School, yaitu herbal tea, berbicara di depan Bapak Ibu semua. Mungkin ini yang akan jenengan tunggu-tunggu, karena apa sih sebenarnya herbal tea itu? Betul Bapak Ibu? Baiklah, saya akan kupas sejarahnya sedikit aja. Kami sudah 14 tahun di Divisi Research and Development untuk produk teh. Saat ini kami dipakai di banyak perkebunan, terutama perkebunan Nusantara. Saat mana kami ketemu Pak Bambang, sebelumnya sudah banyak perusahaan-perusahaan multilevel datang ke kami. Ada juga perusahaan-perusahaan herbal yang datang ke kami. Setiap kali mereka melihat produk teh, itu akan selalu tanya begini, harganya berapa? Bener nggak Ibu? Bener enggak ya? Ya. Saat saya bilang untuk kategori teh yang khusus itu dibanderol dengan harga dolar, karena badan teh dunia saat ini mengharuskan lelang teh itu berbentuk dolar. Saat kami kurskan, harganya bisa sampai 250 juta per kilo, mereka bilang nggak akan nutup target katanya. Saat saya tawari yang lebih signifikan lagi dengan produk yang sangat luar biasa, dengan harga yang dikurskan ke rupiah sekitar hanya 200.000 per kilo, mereka juga nggak mau Pak, karena kami di multi level nggak akan kuat dengan produk segitu. Tapi saat ditunjukkan produk yang harganya cuma 30.000 per kilo, dia bilang, ya itu untuk saya kaget, loh orang ini katanya perusahaannya hebat, tapi kok pilih produknya yang murah gitu. Saat saya ketemu Pak Bambang terbalik, beliau bilang gini, kasih saya yang standar multi level Pak, adanya 30.000. Waduh, produk apa itu dia bilang. Tapi saat saya tunjukkan, saya bikinkan yang bandrol dolarnya hingga mencapai angka 2.500.000 per 100 gram, dia pilih ini untuk saya katanya. Selamat buat herbal tea. Nah itulah sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini saya harus akui bahwa Duta Terapi adalah pemilik komoditas teh yang patokan harga lelangnya itu bisa mencapai 2.500.000 per onnya. Tapi dengan kebaikan Duta Terapi, karena ini dimainkan di Indonesia, itu akhirnya diregulasi harganya hingga seperti yang sekarang ini. Namun sebenarnya apa sih yang menjadi kebanggaan dari teh itu sendiri? Ini perlu saya
buka catatan saya, ya, karena semalam saya sudah diskusi dengan beliau Pak Masrur. Dia nyuruh saya kasih training katanya. Saya kalau berbicara tentang teh 2 hari nggak selesai Pak, karena di industri pertean manapun selalu kalau pakai saya itu di atas 2 hari. Kalau ini saya disuruh hanya 10 menit, 15 menit, ya akhirnya saya kupas saja. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, jenis tanaman tehnya. Yang perlu ketahui di Indonesia ini ada sekitar 9 klon teh yang paling besar. Ada Pasir Sarongge, itu teh PS yang berada di Cianjur. Ya. Ada teh Sri Lanka atau TRI 2425, itu ditanam di daerah Bandung dan sekitarnya. Ya. Kemudian ada juga jenis teh-teh lokal yang lain. Ya, teh yang ada di Pagilaran, teh gambung, ya, ada gambung 1 sampai dengan gambung 14. Kebetulan yang herbal tea ini jenis tanaman tehnya adalah Camellia sinensis elkunsi. Jadi memang dia teh turunan asli teh Cina. Itu. Tahun tanamnya berapa coba? 1928. Jadi kalau suatu saat nanti saya bisa ketemu jenengan, pohonnya itu segede badan saya ini. Itu. Yang kedua, herbal tea juga menggunakan bahan jenis India Asamica atau teh asam. Di negara bagian India sana itu ada daerah asam namanya, di ketinggian sekitar 1.700 meter. Nah, apa yang terjadi teh yang di sana? Patokan harganya untuk teh Darjeeling ada sekarang sudah hampir kita jual sampai 1.500 atau 1.500.000 per kilonya. Itu kehebatannya. Nah, itu semua ada di komponen herbal tea itu sendiri. Jadi kalau beliau atau bapak-bapak ibu ini ditanya bahwa teh penjenengan itu berdasar atas bumbu teh yang berasal dari teh Cina dan teh India. Itu yang terjadi. Nah, kebanggaannya apa kalau kita punya teh jenis ini? Inilah teh yang dirujukkan untuk teh kesehatan, bukan teh untuk minuman. Jadi kalau penjenengan tindak ke Kemuning, ya, tindak ke kebun-kebun yang lain, itu adalah teh Sri Lanka, teh TRI 2425. Sementara yang di herbal tea itu adalah jenis teh Cina dan teh India. Itu. Pada ketinggian berapa? Pada ketinggian hampir 1.700 meter dari permukaan laut. Dan kategori teh penjenengan adalah high mountain tea. Tepuk tangan Bapak Ibu. Apa bedanya high mountain tea dengan teh-teh yang lain? Teh itu kalau pingin hebat, kalau pingin bagus, ditengok dari ketinggiannya. Itu di ilmu teh. Jadi kalau penjenengan tindak Wonosobo, itu bukan teh dari pegunungan yang tinggi, tapi dari dataran tinggi, highland tea. Karakteristik highland tea itu tidak akan bisa sama dengan high mountain tea. Karena apa? Highland tea hanya teh untuk bahan minuman biasa, bukan untuk kesehatan. Jadi jangan salah, kalau ada orang jual teh yang untuk kesehatan, tapi kok asalnya dari dataran yang rendah atau dari dataran yang sedang, itu patut dipertimbangkan. Karena apa? Tidak ada rujukan untuk teh kesehatan di kategori highland tea maupun teh dataran rendah. Itu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pemeliharaan dan perawatannya? High mountain tea adalah teh yang tumbuh alami. Dia tidak boleh kena pupuk. Ya, dia tidak boleh kena pupuk. Pupuknya harus organik. Itu. Terus kemudian teknis penanaman dan teknis pemanenannya juga harus hati-hati. Artinya begini, teh yang untuk kesehatan itu diambil benar-benar dari 3 pucuk teratas, bukan pucuknya. Ingat, bukan pucuknya. Kalau di TV pucuk gitu kan. Tapi kalau dari jenis herbal tea itu harus 3 pucuk teratas. Kalau rumusannya di teh ya sedikit ilmiah ada P+1, 2 dan 3. Pucuk 1 dan 2, 3 itu diyakini adalah pucuk teh terbaik untuk kategori teh yang
mengandung unsur kesehatan. Begitu Bapak Ibu, nggih. Sekarang bisa dipahami nggih? Bisa jelas ya. Itu yang menjadi kebanggaan panjenengan. Karena tidak sembarang teh meskipun diolah sama hasilnya akan berkhasiat sama. Tidak bisa begitu. Untuk menjadi penjual teh yang handal, jenengan harus meyakini teh ini dari bahan apa, dari sumber yang mana, itu harus jelas. Ibarat kata kalau orang-orang yang di luar itu yang suka ngadu ayam Bangkok itu, nek enggak eruh bapak aneh gitu. Kadang-kadang yuk kita mikir, wah engko ayamnya iso tarung apa enggak? Sama dengan tehnya. Makanya saat jenengan uji di luar, saat jenengan suguhkan teh tersebut ke konsumen, itu akan berbeda rasanya, berbeda khasiatnya. Itu. Kemudian dari hasil olahannya Bapak Ibu, hasil olahan teh herbal tea ini masuk pada kategori teh fungsional, yaitu teh yang mengandung senyawa bioaktif yang diperlukan oleh tubuh, bukan teh konvensional. Ingat ya, kalau teh konvensional itu teh yang bagaimana? Teh yang hanya mengandalkan rasa seperti dapat wangi, ya. Nek perlu apa? Kental dan legi. Jadi ada yang pas gitel kayak gitu ya, wangi, panas, legi, tur kental. Tapi kalau jenis olahan herbal tea adalah teh yang mengandung senyawa bioaktif yang diperlukan oleh tubuh. Syarat daripada teh fungsional itu sekarang ada 3. Yang pertama itu adalah bagian dari diet harian, bukan barang yang diadakan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau penjenengan perso suplemen dan lain-lain itu barang yang diadakan, ya, yang diadakan, vitamin yang dibikin dari barang tiruan, terus diminum atau dikonsumsikan ke manusia. Teh nggak boleh begitu. Teh itu harus bagian dari diet harian. Artinya kalau dicari dia ada dan merupakan hasil alam, bukan hasil olahan kimia. Gitu. Yang kedua, syarat untuk menjadi teh fungsional itu yang paling penting adalah bukan berbentuk tablet, bukan berbentuk bubuk, tapi benar-benar unsur makanan atau minuman. Itu. Karena paham di kesehatan, makanan atau minuman yang terbaik adalah dokter yang terbaik saat ini untuk tubuh kita. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau penjenengan kualitas makannya, kualitas minumnya sesuai standar kesehatan, itu akan mendukung kesehatan penjenengan sendiri. Ya, itu. Yang ketiga, harus bisa dibuktikan secara klinis. Saat jenengan mengkonsumsi herbal tea rutin, ya, meskipun itu hanya sekedar untuk memperlancar buang air besar atau air seni, itu sudah termasuk kategori teh fungsional. Tapi kalau jenengan minum teh yang dicampur dengan flavor, yang dicampur dengan kanji, ya, kemudian diminum terus-menerus, ginjalnya jadi kotor, bahkan jenengan perso porong di Jawa itu sampai dicuci ngetel nggak hilang-hilang, itu nek ngergeti ginjal jenengan apa nggak kasihan jenengan? Nah itulah bedanya. Apa beda herbal tea dengan teh-teh yang lain itu seperti itu. Kalau teh herbal tea jenengan seduh, dia nempel sedikit, digosok gini langsung hilang Pak. Nah fungsi dari zat yang nempel tadi akan saya terangkan nanti ya, gitu. Berbeda dengan teh konvensional. Kalau diporongi orang Jawa itu semakin lengket katanya semakin enak, dicuci pun nggak hilang-hilang. Lah nek diminum ginjele terus piye gitu. Sampai kotor, sampai di Malaysia aja dihentikan penggunaan residu teh tidak diperbolehkan. Alangkah jahatnya saat ini dokter dimanapun tidak mendapatkan pendidikan tentang teh, kadang-kadang mengeklaim nek minum teh nggak boleh karena mengandung ini. Apa pasal? Karena mereka tahunya hanya teh konvensional saja itu. Kemudian yang nomor 5 itu adalah mutu tehnya. Teh hitam itu untuk kategori herbal tea itu ada sekitar 7 turunan. Herbal tea menempati yang premium selected. Artinya dia adalah teh yang dipilih dari pilihan-pilihan tanaman dan pilihan olahan, bukan teh turunan. Nanti ada bentuknya sama, bentuknya sama, rasanya pun hampir sama. Tapi kalau diminum, jenengan akan bilang kok gak berkhasiat. Karena apa? Ternyata yang ditambahkan adalah
teh-teh mutu yang di bawahnya. Jadi sama bentuknya seperti herbal tea, tapi ada 7 turunannya. Nah, untuk mendapatkan keasliannya itu jenengan harus minta pertanggungjawaban dari siapa? Dari pembuatnya. Seperti saya dan Pak Bambang yang tentu saja akan selalu mengawasi betul bagaimana teh-teh pergerakan herbal tea itu sendiri, dari cara seduhan dan sebagainya. Kemudian yang terbaik dari herbal tea adalah teh ini diproses melalui masa pemeraman atau full fermentasi method. Kalau bahasa Jawanya, kalau bahasanya dibikin anggur, bukan dibikin tape loh ya. Kalau teh yang dibikin tape, teh fermentasi biasa, itu nanti makin lama makin apek, makin tengi gitu. Tapi kalau teh yang dianggurkan, makin lama makin enak. Bahkan umur kadaluarsanya aja bisa sampai 10 tahun Bapak Ibu. Ada kalau di Cina namanya teh pu'eh. Teh pu'eh itu bentuknya kayak tegel. Semakin lama umurnya semakin mahal. Teh pu'eh saat ini untuk umur 50 tahun dibanderol dengan harga 250 juta. Itu namanya teh pu'eh. Nah, herbal tea itu masuk kategori bahan dasar pu'eh tea. Jadi penjenengan nggak usah khawatir. Kalau di label itu sudah expired sekalipun, itu masih ada hampir 2 tahun, 3 tahun bisa tetap dikonsumsi. Aman. Selama kalau dibuka itu tidak jamur atau segelnya tetap rapat. Tidak berlaku bagi teh yang sudah dibuka terus didiamkan. Kalau teh yang dibuka harus sudah didiamkan, itu harus dikonsumsi sampai habis. Kalau nggak habis kita nggak jamin untuk itu. Seperti itu. Kemudian untuk kandungan senyawa bioaktifnya, yang pertama ada namanya theaflavin. Theaflavin. Theaflavin ini adalah zat yang berfungsi untuk apa? Untuk antioksidan sebenarnya. Tapi antioksidan yang sudah siap dirasakan. Jadi keistimewaan herbal tea itu dia adalah teh yang bereaksi cepat. Jadi teh herbal reaksi cepat itu ya herbal tea ini Bapak Ibu. Karena nanti setelah jenengan unjuk langsung, itu akan langsung terasa khasiatnya, berbeda dengan teh-teh yang lain itu. Kemudian ada L-tanin. L-tanin itu fungsinya adalah untuk mengatasi kelelahan kronis. Jadi saat mana jenengan mengalami kelelahan kronis, sering pusing dan migrain, kalau diunjuki herbal tea akan langsung terasa khasiatnya. Yang paling dibanggakan juga adalah katekin. Katekin itu adalah untuk menangkal pembengkakan pembuluh darah atau penumpukan kolesterol yang terlalu tinggi. Jadi dia akan melapisi setiap kali saluran urat-urat yang arterinya itu terpenuhi dengan kolesterol, ya LDL yang tinggi. Jadi dia menghambat dan mencegah terjadinya stroke itu. Kemudian ada fluoride menguatkan gigi dan gusi. Kemudian magnesiumnya itu membantu metabolisme kalsium dalam darah kita. Supaya apa? Supaya kalsium itu penuh di seluruh tubuh, merata, sehingga tidak terjadi pengeroposan tulang dan radang persendian itu. Kemudian dari tataran seduhan yang dihasilkan, teh herbal tea ini kategorinya adalah morning tea dan afternoon tea. Bagusnya diminum di antara waktu jam makan Bapak Ibu. Misalnya sarapannya jam 7, diminumnya jam 9. Misalnya makan siangnya jam 1, diminumnya nanti jam 3 atau jam 4. Itu kalau jenengan terapkan namanya jamuan minum teh. Itu akan menghasilkan efek kesehatan yang luar biasa. Itu. Kemudian sebaran tehnya. Yang memakai herbal tea ini, ya, yang memerlukan herbal tea ini saat ini, selain dijual di Indonesia oleh Duta Terapi, itu ada di India, di Assam, kemudian ada di Mongol, ada di Jerman, dan ada di Maroko. Di sana teh-teh itu dicampur dengan bunga, dengan minyak-minyak yang lain yang ditujukan untuk terapi kesehatan. Itu. Yang terakhir Bapak Ibu, dari kami, untuk kreasi tehnya untuk berbagai penyakit itu bisa jenengan lakukan. Kami hanya menyarankan karena saat ini terapis-terapis nanti yang akan menemukannya. Karena dihukum minum teh itu begini, minumlah tehmu temukan khasiatnya. Sedikit saran yang
kami ajukan adalah kalau jenengan yang minum itu mempunyai keluhan mah atau gangguan pencernaan, sebaiknya diminumnya dicampur madu atau gula batu dulu pada awal-awal minum. Setelah mapan tidak perlu gula sekalipun tidak apa-apa. Demikian juga untuk tekanan darah rendah, sebaiknya diminum dengan gula batu atau madu dulu. Kemudian yang terakhir, kalau untuk membantu menaikkan berat badan, Bapak Ibu boleh berkreasi teh herbal tea, diseduh selama 7 menit, disaring, kemudian ditambahkan susu. Itu diaduk, anak-anak penjenengan yang suka makan, yang sukar makannya, itu kalau diminumin, kalau bahasa Cinanya naijia gitu ya, itu dia akan terpicu nafsu makannya, gitu. Dan kemudian berat badannya akan menjadi naik. Demikian Bapak Ibu, kiranya cukup sampai di sini dulu. Nanti lain waktu disambung lagi. Kalau perlu Duta Terapi School harus menghadirkan sesi pelatihan bagaimana menggunakan teh untuk kesehatan, itu biasanya harus sampai 1 hari penuh. Tapi ini kita spot saja. Tidak apa-apa Ibu, Bapak Ibu. Ya. Demikian dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada manajemen Duta Terapi School. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jinten ireng merica polo Pak Bu, lepet ketan janure klopo, cekap semanten atur kawula menawi lepat dalem nyuwun pangapura nggih Pak Bu nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.